Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 2 yang sebelumnya kita sudah membahas tentang enzim dan reaksi katabolisme. Sekarang kita akan membahas tentang reaksi anabolisme. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu antum sebagai peserta didik dapat memahami tahapan pembentukan senyawa dalam reaksi anabolisme. Anabolisme adalah suatu proses penyusunan atau sintesis senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana, yang dimana anabolisme ini adalah reaksi yang menggunakan energi atau yang dikenal dengan reaksi endergonik. Ada 3 senyawa kompleks yang akan disintesis atau disusun dari senyawa yang lebih sederhana, yaitu glukosa atau karbohidrat, lemak, dan protein. Sintesis glukosa bisa berupa fotosintesis maupun kemosintesis. Fotosintesis menggunakan energi cahaya, sedangkan kemosintesis menggunakan energi kimia. Yang mana ketiga-tiganya, baik glukosa, lemak, maupun protein, dalam proses sintesisnya atau anabolismenya menggunakan energi. Pertama-tama kita akan membahas fotosintesis. Fotosintesis adalah sintesis atau penyusunan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya. Bahannya adalah karbon dioksida dan air yang oleh klorofil dengan menggunakan bantuan energi cahaya diubah menjadi glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis mengubah zat-zat anorganik seperti karbon dioksida dan air menjadi zat organik, yaitu glukosa. Adapun tahapan fotosintesis diawali dengan reaksi terang, yaitu reaksi yang terjadi jika ada cahaya, yang pada umumnya terjadi di siang hari karena adanya cahaya matahari. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi gelap, yang tidak memerlukan cahaya, bisa terjadi di siang hari maupun pada malam hari. Di manakah tempat berlangsungnya proses fotosintesis? Fotosintesis terjadi di daun, atau lebih tepatnya di jaringan yang bernama jaringan palisade yang berada di bawah jaringan epidermis. Nah, ini adalah jaringan palisade yang di dalamnya kita bisa menemukan kloroplas. Yang di dalam kloroplas itu kita bisa menemukan tumpukan koin-koin. Satu koin itu disebut dengan tilakoid. Nah, untuk bisa memahami lagi kita akan mengamati struktur dari jaringan palisade. Jadi jaringan palisade ini adalah jaringan yang bisa kita temukan pada bagian permukaan atas daun. Di bawahnya jaringan epidermis. Di mana di dalam jaringan palisade ditemukan banyak kloroplas. Kloroplas menyerap energi cahaya matahari yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Kloroplas memiliki membran protektif berupa cairan yang disebut stroma. Jadi di dalam ini ada stroma dan di dalam stroma ada tilakoid. Di tilakoid ini tempat berlangsungnya reaksi terang. Nah, di dalam tilakoid ini terdapat fotosistem yang merupakan kumpulan penangkap energi cahaya, yaitu pigmen-pigmen klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Fotosistem ini itu terdiri dari klorofil A, klorofil B, karotenoid bertugas menyerap energi cahaya berupa foton dan mentransportasikan energi tersebut ke pusat reaksi fotosintesis. Nah, adapun reaksi gelap itu terjadi di stroma, cairan dalam kloroplas tadi, itu namanya stroma. Itu terjadi tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, pertama-tama kita akan membahas reaksi terang. Tujuan reaksi terang adalah menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. ATP ataupun NADPH2 ini adalah energi yang akan digunakan di reaksi gelap. Nah, oleh karena itu siklus gelap, reaksi gelap atau siklus Kelvin ini tidak memerlukan energi cahaya lagi karena energinya diperoleh dari hasil reaksi terang. Nah, kemudian oksigen
akan digunakan dalam proses respirasi atau katabolisme lagi. Nah, fotosistem tadi ya tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid, di mana pigmen-pigmen tersebut berfungsi untuk menangkap energi cahaya yang digunakan oleh pusat reaksi untuk melepaskan elektronnya. Jadi berfungsi untuk melepaskan elektron. Cahaya tampak yang efektif diserap oleh klorofil yaitu spektrum warna cahaya merah, biru, dan ungu. Adapun spektrum warna hijau dan kuning itu dipantulkan kembali. Nah, sehingga kita bisa melihat warna daun atau klorofil warnanya hijau atau kekuning-kuningan. Nah, fotosistem terdiri dari fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 P700 ya, mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Adapun fotosistem 2 P680 menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Reaksi terang atau yang disebut dengan reaksi Hill itu berdasarkan aliran elektron yang dilepaskan oleh fotosistem tadi, itu dibedakan menjadi reaksi terang dengan jalur elektron siklik dan reaksi terang jalur elektron non-siklik. Jalur elektron siklik atau fotofosforilasi siklik ini melibatkan cahaya, fotosistem 1, akseptor elektron, dan ADP. Sedangkan jalur elektron non-siklik melibatkan cahaya, fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta akseptor elektron atau penerima elektron, ADP, NADP, dan H2O, air ya. Nah, terlihat di sini bahwa jalur elektron siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1. Jadi, jalur elektron siklik ini hanya terjadi di mikroorganisme yang hanya memiliki fotosistem 1. Jadi terjadi di organisme yang hanya memiliki fotosistem 1. Nah, fotofosforilasi non-siklik yang terlebih dahulu kita akan bahas ya, prosesnya, yaitu cahaya ya, akan mengeluarkan energi yang disebut dengan foton yang kemudian akan diserap oleh fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680 nanometer. Foton atau energi cahaya tadi akan digunakan untuk melepaskan elektron. Terjadi eksitasi elektron, lepasnya elektron yang kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer AP ya. Nah, karena elektron telah lepas dari fotosistem 2 ini, maka terjadi kekosongan elektron. Nah, untuk mengganti elektron yang telah tereksitasi, maka terjadi fotolisis air ya. Nah, air akan dipecah menjadi 2 molekul H+, ya, kemudian 2 elektron dan setengah molekul oksigen ya. Yang dimana 2 elektron ini akan mengganti elektron yang tereksitasi tadi. Nah, kembali ke sini, akseptor primer telah menangkap elektron tadi, kemudian akan diteruskan ke sistem transport elektron yang akan diteruskan ke fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, sistem transport elektron ini ada plastokionon, ada kompleks sitokrom, dan plastosianin. Di sini terjadi dihasilkan ATP ya. Jadi dihasilkan ATP dalam proses transport elektron ini. Kemudian ya, pada fotosistem 1 ya, terjadi penyerapan cahaya juga ya, foton atau energi cahaya ini akan diserap fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer yang akan digunakan untuk mengeksitasi elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kemudian elektron tersebut akan diteruskan ke ferredoksin, kemudian diteruskan lagi ke enzim NADP+ reduktase yang akan mereaksikan NAD+ dan 2H+. 2H+ ini diperoleh dari fotolisis air ini ya. Kemudian oleh NADP+ reduktase ya, akan mereaksikan ini menghasilkan NADPH2. Jadi dalam fotofosforilasi non-siklik ini akan dihasilkan molekul oksigen ya, kemudian ATP dan NADPH2. Diingat ya, ada 3 hasil dalam fotofosforilasi non-siklik. Adapun fotofosforilasi siklik ya, siklus ya, cahaya yaitu energi fotonnya akan diserap
oleh fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 nanometer. Digunakan untuk mengeksitasi, melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer AP yang kemudian diteruskan ke sistem transport elektron yang akan kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi elektronnya akan kembali ke fotosistem 1 sehingga tidak akan terjadi pengosongan elektron. Tidak terjadi pengosongan elektron ya, mengakibatkan tidak terjadinya fotolisis air ya. Nah, sistem transport elektron ini ada ferredoxin, kemudian kompleks sitokrom dan platosianin ini. Rangkaian ini akan menghasilkan energi berupa ATP ya. Nah, sekarang kita akan membahas reaksi gelap ya. Setelah reaksi terang masuk ke reaksi gelap atau siklus Calvin. Berlangsung di stroma ya. Tujuannya menghasilkan 1 molekul glukosa dengan 6 atom karbon dari 6 molekul karbon dioksida. 1 molekul karbon dioksida itu 1 kali siklus Calvin. Berarti untuk menghasilkan 6 molekul karbon dioksida berarti 6 kali siklus Calvin. Tahapannya adalah pertama adalah fiksasi, itu pengikatan karbon dioksida oleh RUBP ya, dengan bantuan enzim Rubisco akan diubah menjadi 12 PGA. Yang kemudian 12 PGA ini akan direduksi menjadi 12 PGL, di mana prosesnya menggunakan 12 ATP hasil reaksi terang tadi. Ya, kemudian juga 12 NADPH2 hasil reaksi terang tadi. Kemudian 12 PGL ini akan diregenerasi lagi ya, fosfoglyceraldehyde ya, 12 PGL. Ini akan diregenerasi ya. Jadi 10 PGL dari 12 PGL ini akan diubah menjadi RUBP kembali. Ya, diubah menjadi RUBP kembali yang siap mengikat karbon dioksida. Ya, jadi siklus dia ya. Kemudian sisanya 2 PGL ini akan diubah menjadi 1 molekul glukosa dengan 6 atom karbon. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 molekul glukosa dengan 6 atom karbon itu dibutuhkan 6 karbon dioksida ya. Kemudian 18 ATP ya, 12 ditambah 6 ya. Kemudian 12 NADPH2 ya. Jadi dibutuhkan energi ya untuk membentuk 1 molekul glukosa. Jadi pada reaksi gelap ini ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, ini salah ketik ya, maksudnya kemosintesis ya. Jadi kemosintesis adalah sintesis karbohidrat dengan bantuan energi kimia ya. Kemosintesis dapat dilakukan oleh beberapa jenis bakteri seperti bakteri belerang, bakteri besi, dan bakteri nitrifikasi. Nah, contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis ini adalah Nitrosomonas atau Nitrosococcus yang bisa mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Ya, ini biasa kita pelajari di siklus daur biokimia ya, yang sudah antum pelajari di kelas 11 MIA sebelum. Nah, sekarang contohnya yang kedua adalah nitrobakter ya, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat ya. Jadi namanya daur nitrogen ya, siklus nitrogen. Kemudian Thiobacillus thiooxidans yang mengoksidasi sulfur atau belerang anorganik menjadi asam sulfat. Jadi itu contoh dari kemosintesis. Ini salah ketik ya, kemosintesis. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Kita akhiri dulu. Semoga Allah memudahkan antum dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.